Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihi wa ustadhi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadhina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'an bi ulumihi darani amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada maksiat-maksiatnya hati. Nah, ini sebenarnya hobinya Pak Janis, beliau belum hadir. Yang seterusnya yaitu maksiatnya hati, yaitu wasyakku, dan juga ragu-ragu fillahi, di dalam masalah ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya tentang Allah. Nah, itu ya. Aifi wujubi wujudihi, artinya di dalam masalah wajibnya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah ada tak ada Allah itulah. Mau seperti itu penyakit hati Pak Lupi ya. Jangan dipelihara, langsung disuntik terus dikasih obat. Nah, itu wawahdaniyatihi, dan juga sifat esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan satu loh ya, esa. Kalau satu nanti masih Pak Lupi bagi. Jadi wahidun dengan ahadun itu beda Pak Lupi ya. Kalau wahidun itu satu, kalau ahadun itu esa itu tadi. Itu. Ya hampir sama dengan satu, cuman beda. Nah, itu ya. Nah, ngapa kok kita ibaratnya jangan sampai ragu-ragu dengan bahwa Allah itu wujud. Nah, kemarin sudah saya terangkan bahwasanya begini, bahwa Allah itu wajibil wujud tuh, bahwa wajib adanya, bahwa wajib wujudnya Allah itu macam mana sih? Saya contohkan kemarin bakwan ya Kang Pur ya, di sana ya. Nah, ini sekarang roti ini kan ada Pak Muklis ya kan, wujud menurut kita. Tetapi lah kira-kira yang buat ini wajib ada pun enggak? Apa tiba-tiba dia itu ada roti? Nah, berarti kan wajib ada yang buat. Nah itu loh ya. Makanya Allah itu dinamakan wajibil wujud, wajib adanya. Loh, masa ada barangnya tidak ada yang buat, kan ya mustahil. Nah, gambarnya maksudnya begitu. Semudahnya akal kita tuh begitu. Nah, ya. Oh, barang ada tentu ada yang mengadakan. Lah yang mengadakan itu namanya wajibil wujud, yang wajib adanya. Kalau dalam Islam itu namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini ada, ya kan? Lah tentu yang membuat alam itu lebih wajib adanya. Nah gitu loh. Mas Gedon kan buat meja kursi ya kan? Nah itu kira-kira tuh kursi itu wajib ada yang buat udah. Nah itu namanya wajibil wujud, wajib wujudnya yang mewujudkan barang itu. Mudah kan? Nah, jadi kita orang Islam menamakan itu adalah sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu.
Nah, terus ngapa di sini kok ada wawah daniyati dan sifat esanya Allah. Jadi dalam Quran itu Allah ngasih gambaran kepada orang-orang zaman itu tuh kafir Quraisy itu. Sekarang begini, bagi Pak Lupi enak punya bos tuh satu apa punya bos tuh 4? Satu. Nah itulah gambarannya. Nah jadi andaikan seseorang anak buah itu punya bos satu dengan bos 4, enak mana? Nah itu. Kalau kata orang kafir dulu kan tidak begitu. Wahai Muhammad. Nah, maksudnya orang kafir nyebut baginda Nabi. Saya itu nirukan bukan kok jangkar. Nah, manggil Nabi, wah kurang ajar Pak, bukan begitu. Jadi orang kafir itu kalau manggil baginda Nabi itu umat Muhammad. Wong Tuhannya banyak, tidak selesai masalah. Ya kan gitu. Ini Tuhannya cuma satu. Nah, sama dengan kalau dulu ceritanya di Kutoboyo itu orang kubu. Nah, dikasih tahu, Pak kurangi giginya. Lah gigi 4 tidak naik, apalagi dikurangi, lah kan gitu. Lah itu gambarnya begitu. Lo giginya 4 tidak telap. Nah, apalagi gigi 1. Nah, samalah dengan itu gambarannya. Karena saking tidak pahamnya, maka terus dikasih gambaran oleh Allah lewat wahyu yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya kira-kira kalau kamu punya bos tuh 4 ekor, jadi nyuruh kamu terus. Yang satu nyuruh ini, yang satu nyuruh ini, yang satu nyuruh ini, kan malah bingung. Nah itu gambarnya begitu. Enak mana? Dengan bos cuma 1. Ya enak bos cuma 1. Nah itu gambarannya begitu. Ngasih ibaratnya gambaran kepada orang kafir Quraisy. Insya Allah nanti kita malam Senin bahannya sampai. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi bidarini amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan sampai ada keraguan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah wujudnya Allah, entah bahwa Allah itu Esa, ya kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan pekerjaanmu. Pekerjaannya pun sudah disiapkan. Tetapi itu ada yang penemu-penemu, Pak. Itu yang ngasih ilham tuh Allah. Ada pendodos sawit. Ya dulu asalnya nggak ada. Mana Allah kasih ilham pendodos. Asalnya nggak ada yang, nah ini macam ini batu bara. Kita nggak nyangka besok ini pada kerja aku anak cucu kita, ya kan? Ini nyatanya pada hidup. Ada yang jualan, ada yang nyopir, ada yang tampil ban, ya kan? Ada yang, pokoknya macam-macam. Wes Allah Maha Kuasa. Paling kecil bagi Allah tentang itu. Nyatanya pada hidup. Walaupun Pak Mukhlis ya merutuk kan, wah macet kan. Tapi itu kenyataan bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah yang pencipta. Yang menciptakan kita, yang menciptakan pekerjaan kita. Wal amna dan juga merasa aman. Ai ada bil khaufi artinya tidak ada takut. Mimakrillahi dari apa namanya? Politiknya Allah. Nah, itu maksudnya tuh kita jangan sampai apa Pak RT? Nah, jadi kita jangan sampai merasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu artinya macam mana, ya kan? Entah berbuat apa, wah tidak orang loh kok. Nah itu kan, wah tidak yang nampak. Nah, atau korupsi kayak apa kayak, entah nak budiin orang segala macam, ya kan itu. Nah, jangan sampai kita merasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kok kita berbuat yang tidak baik. Dan juga jangan merasa kecewa kalau kita berbuat baik. Tentu Allah Maha tahu. Yang penting jangan yang macam kemarin riya itu ya. Terus ujub itu kemarin harus dijaga. Itu termasuk maksiat daripada hati. Termasuklah di sini yaitu ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bisikan-bisikan tak ada tak tidak. Nah, mau kan itu. Makanya kita harus hati-hati. Nah, itu. Makanya dalam surat An-Nas tentang keraguan di hati kita, tentang diri kita, itu memerlukan 3 sifat Allah untuk kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau dari makhluknya selain diri kita sendiri, nah itu cuma satu. Qul a'udzu birabbil falaq, cuman butuh itu. Cuman kalau tentang diri sendiri, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin innas. Nah, perlu tiga sifatnya Allah untuk berlindung dari diri sendiri, termasuklah ragu-ragu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dari diri kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari jeleknya rasa was-was. Tak Allah tuh wujud tak tidak, tak satu tak dua tak tiga kata orang tuh. Nah, itu. Atau dari kejelekan diri kita sendiri. Makanya biasanya diceramahkan terus, wa a'udzubillahi min syururi anfusina. Nah, itu. Dan saya berlindung kepada Allah dari jeleknya diri kita. Itu seperti itu artinya, diwaca le khotib ngantek apal tapi arti maksudnya. Nah itu begitu maksudnya ya. Jadi termasuklah ragu-ragu dengan Allah, riak kemarin, wujud, merasa aman dari Allah. Nah, kita berbuat maksiat bahwa nanti Allah nggak tahu, orang nggak tahu kok. Nah, jangan coba-coba kok nantang Allah. Nah, itu maksudnya. Makanya Nabi itu bilang, inna ummati mu'afan illal mujahirun. Umatku tuh besok dimaafkan semua, kecuali yang mujahirun, menyatakan kemaksiatannya. Tengok nah, aku nyuri gak apa-apa, nah aku judi gak apa-apa. Nah itu. Tengok nah, aku demeni bojone tangga ora apa-apa. Nah, jangan coba-coba seperti itu. Nah yang seperti itulah yang Allah nanti memerlukan kemaafan dari Allah yang sangat sulit. Pokoknya pernah maksiat itu sudah disimpan, jangan kok dibangga-banggakan. Wah aku dulu kalau minum pokoknya sakrat habis, diceritakan sama orang, dibangga-banggakan. Aku dulu kalau di perempuan-perempuan semalam digoikok, padahal paling ya sikok-sikok. Nah kan itu. Nah jangan sampai maksiat dibangga-banggakan. Puasa-puasa ya gitu. Nah tengok nah, aku merokok turut jalan tidak apa-apa. Nah, puasa-puasa itu termasuk mujahirun, jangan ditiru. Ya, artinya itu memperjelas atau memamerkan lah ya, memamerkan daripada kemaksiatannya. Lah itu jangan merasa tidak apa-apa. Maksiat itu ya, itu jangan pernah dilakukan. Itu termasuk maksiatnya hati. Bi'istari salil fil ma'asi, di dalam menutupi pertanyaan di dalam kemaksiatan, ma'al itkali ala rahmati, beserta menyerahkan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dalam umpama yang namanya manusia, ya kan? Tentu kita tuh bergelimang dengan salah, dosa, sengaja nggak sengaja. Namanya asal itu manusia, ya pasti ada jeleknya, ada baiknya. Itu pasti tidak bakal tidak bisa ditawar lagi. Tinggal banyak baiknya, apa banyak buruknya. Nah, tinggal begitu. Tapi pasti namanya manusia, ada baiknya, ada buruknya. Kalau baik terus, nggak pernah ada salahnya dari lahir sampai mati, lah maka itu namanya bukan manusia, malaikat, ya. Nah terus ada orang kok salah terus, nggak pernah benar sekalipun, nggak pernah dari dia hidup sampai mati, ya bukan manusia. Lek belis apa itu namanya. Nah itu ya. Terus pokoknya rombongan itulah, lek tan apa itu. Tanya Pak Lutfi jelasnya macam mana itu ya. Nah, ya sudah paham itu ya, pokoknya begitu. Pokoknya bolak-balik saya sebutin, Pak Mukhlis, Kang Pur, siapa wae ngaji dengan saya, ya kan? Nah itu jangan sampai seumpama suatu saat besok saya salah, keliru, kepleset, dosa, jangan sampai kok terus nggak ngaji Pak RT ya. Wah Ustadz kok gitu, nggak boleh. Pokoknya tetaplah ngaji. Nah itu kan saya sudah bahasan bolak-balik. Kalau diri saya
jangan sampai diambil pedoman. Kalau ilmunya yang kita bahas, kita baca, kita terangkan, silakan diambil pedoman. Tapi kalau orangnya jangan. Nah, itu ya. Nah, kalau orangnya ya kalau pas baik ditiru, kalau tidak baik ya jangan ditiru kalau orangnya. Nah, itu. Tapi Pak RT bisa suatu saat mas saya kepleset apa pula umpama kan. Nah terus wah Ustadz kok gitu. Lah iya, udah denger diiri-iri perempuan terus Pak Muklis sudah curiga kok. Bener wae Pak Ustadz itu katanya kan. Nah itu jangan begitu Pak Muklis ya, namanya manusia. Ya selagi saya bisa menghindari Pak Muklis, saya hindari Pak Muklis ya. Nah, umpama Pak Allah ngasihkan contoh, ibaratnya itu loh, biarpun Ustadz, biarpun guru itu begitu, ada salahnya. Ya tidak bisa tidak Pak Muklis ya, cuman orangnya salahnya jangan ditiru. Kalau baiknya silakan ditiru. Itu begitu. Kalau orangnya loh ya, oknum namanya ya, oknum. Assalamualaikum. Nah itu begitu, jangan sampai salah paham. Nah itu makanya saya bolak-balik kalau ada di TV itu ya kan, entah itu ustadz siapa wae, kiai siapa wae, kok dia entah salah keliru, orang mencaci maki gini, kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Nak salah sebesar apapun tak ustadz tak kiai itu di TV, kita nggak usah ikuti-ikutan. Aku kurang tidak datang Pak Janis, sudah setengah jam itu tunggu. Kali-kali Mas Bu. Ya, oh iya. Nah, ya, itu begitu. Sudah paham ya? Kalau ilmunya silahkan, tapi kalau oknumnya atau orangnya jangan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmi fitri amin ya rabbal alamin. Karena seperti keterangan hukum afada yang sudah memberi faedah kepada hukum tersebut, siapa Ibnu Hajarin, Ibnu Hajar. Qala sudah berkata siapa Sohibu Ta'rifati, pemilik kitab At-Ta'rifat, al-makru adapun menipu atau apa ya istilahnya ya? Yes, menipu lah. Fi janibillahi di sisi Allah. Huwa itu huwa adapun al-makru fi janibillah itu irdafun nikmati, yaitu menghilangkan nikmat ma'al mukhalafati beserta mengingkari daripada nikmat tersebut. Jadi mengingkari bahwa semua-muanya itu adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya zakat ya wah belum. Nak 1 tahun umpama kambingnya 40 dijual 1. Sapinya harusnya setahun tuh sudah 30 dijual 1. Menghindari. Umpama panenan harusnya 8 pikul tuh wajib zakat. Wah, 2 kali wae. Nah, itu pula tidak boleh. Bahwasanya Allah lebih hebat dalam menipunya. Yang ngasih cara menipu tuh Allah kok. Kita ngikut-ngikut kok. Ya kan? Masa ngajari buaya berenang. Nah, kan gitu gambarannya kalau kita lah kan. Istilahnya pokoknya enggak usah, enggak mau ya sudah, enggak mau gitu wae, belum mau atau gitu wae, jangan kok nyari alasan segala macamnya untuk menipu ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ibqaul hali dan juga menetapkan keadaan ma'suil adabi beserta jeleknya tata krama. Wa idharul karamati dan juga mendahirkan atau menampakkan kemuliaan min ghairi judin dengan tanpa menahannya. Wa fi bijanibil abdi dan juga di sisi hamba isolul makruhi dengan menyampaikan atau mengetengahkan daripada tipuannya ilal insani kepada manusia min haitsu la yas'uru, sekiranya tidak tahu siapa manusia tersebut. Sudah tahu manusia itu orang lain atau tetangga atau kawan tuh mudah ditipu, ya diputar-putar macam mana biar apa ketipu, biar ditipu dengan kita. Itu jangan. Allah ya begitu, jangan kita tipu-tipu, ya kan? Kita ya jangan. Sholat ya gitu. Wah, katanya kemarin dalam hukumnya
Keri-keri gak popo, cuman jangan terus. Nah itu maksudnya itu. Kalau kok keadaan memaksa ya silahkan, cuman jangan terus. Wah nanti baik nanti baik, Allah maha tahu kok kalau aku sibuk katanya. Nah itu namanya menipu Allah kalau terus gitu ya. Atau orang lain, wah kayaknya ini Pak RT belum tahu nih kalau sawit naik, aku beli dikit baik nah itu. Atau Pak RT beli sama petani ya, kan itu kan. Wah ini kayaknya belum tahu nih. Wah apa bang, belum naik ini. Padahal sudah naik. Nah, karena kelihatannya orang itu tidak begitu paham kan, nanti tipunya. Nah itu termasuklah makron di dalam atau menipu di dalam hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau manusia lain yang sekiranya orang itu kira-kira nggak tahu. Intinya sudah selesai apa fatwa daripada Ibnu Hajar di dalam kitab Shahihut Ta'rifat. Qala Allah Ta'ala fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jadi Allah menyatakan fala ya'manu, maka tidak akan aman makrallahi kepada tipu dayanya Allah ilal qauma, kecuali kaum al khasiruna yang pada merugi semuanya. Pokoknya jangan coba-coba. Allah lebih hebat dalam menipu. Contoh sudah bolak-balik nak masukin hambanya yang kurang ajar umpama ke neraka kan. Loh, ya Allah, aku kan begini, enggak apa begini. Rupanya Allah pinter, dimasukin tong dulu. Dimasukin tong, ya kan? Sudah masukin tong baru dilempar ke neraka. Ya Allah, aku kok dimasukin neraka, aku enggak masukin kamu. Masukin drum. Nah, cuman isinya kita. Nah, kabarnya begitu. Dan lebih hebat dari itu, lebih banyak lagi. Wal qunutu ayyasi mir rahmatillah. Wal qunutu, dan juga memutus. Ayyaisu artinya memutus mir rahmatillahi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa sok hebat enggak popo dengan Allah, ya jangan, ya kan? Terus terlalu kecil hati dengan Allah, ya tidak boleh. Tengah-tengah antara rojak dengan khauf, antara mengharap kepada Allah dan juga antara takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Wal qunutu mir rahmatillah.